Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saya masih dapat merasakan kenikmatan yang tiada banding yang Allah berikan. Tak lupa pula saya berikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Demokrasi merupakan kata yang sangat populer di kalangan masyarakat. Hampir seluruh lapisan masyarakat mengenal dan memahami dengan baik makna demokrasi. Demokrasi sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat karena dengan adanya demokrasi, hak-hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan negara mendapat jaminan dan perlindungan dari negara. Proses demokrasi membutuhkan partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan suatu masalah dan mengendalikan pemerintahan yang berkuasa. Sementara itu, menurut Sadek Sulaiman, ia mengatakan prinsip dasar demokrasi ialah persamaan hak untuk semua, dalam hal ini rakyat. Segala bentuk diskriminasi manusia baik berdasarkan ras, gender, agama, status sosial bertentangan dengan demokrasi. Di era ini, hubungan erat antara agama dan proses demokratisasi semakin jelas. Gerakan keagamaan yang tersebar luas secara aktif mendorong upaya untuk melestarikan demokrasi. Agama dan demokrasi tidak dapat digabungkan, didamaikan, atau bahkan bertentangan. Agama bersifat konservatif, mencekik akal manusia dan kebebasan untuk membangun dunianya sendiri, tidak terbebani oleh tangan Tuhan yang muncul melalui lembaga-lembaga agama dan kekuasaan yang berkuasa. Secara historis, baik dalam masyarakat Kristen di barat maupun masyarakat Islam di timur, ditemukan hubungan negatif dan bahkan kontradiktif antara keinginan untuk membangun masyarakat demokratis di satu sisi dan otoriter keagamaan di sisi lain. Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi adalah persoalan yang tidak pernah selesai dibahas dan selalu menjadi perdebatan yang tidak mempunyai titik temu di kalangan para pemikir dan para pakar ilmu politik. Mereka mencari secara serius permasalahan Islam dan demokrasi. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dan demokrasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan, mengingat upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Hak asasi manusia dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi memperjuangkan hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berpartisipasi aktif dalam menentukan penyelenggaraan negara merupakan bagian dari hak asasi manusia juga. Saat ini, pelaksanaan HAM di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timur Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi, dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang belum berjalan. Upaya pendekatan keamanan dengan mengutamakan upaya represif menghasilkan keamanan yang sangat stabil, namun dianggap banyak sekali menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlunya lebih memberikan desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat sempat saya bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.